Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kenalkan, nama saya Muhammad Akbar Fadila dari Universitas M.A. Tamrin. Di video kali ini saya akan menjelaskan pembelajaran Python. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu fondasi utama dalam pemrograman, yaitu percabangan dan perulangan. Nah, kita akan mengenal bagaimana cara membuat keputusan di dalam kode menggunakan else dan match case, serta bagaimana membuat program berjalan berulang-ulang menggunakan for dan while loop. Kenapa ini penting? Makin, nah kita akan Kita bikin lagi, Bar. mencoba menjelaskan. If else menggambarkan percabangan if else sederhana. Struktur if digunakan untuk menjalankan blok kode jika suatu kondisi bernilai true. Sedangkan blok else dijalankan jika kondisi tersebut false. Ada juga menambahkan elif singkatan else if untuk memeriksa kondisi tambahan setelah if pertama secara sederhana. If pernyataan kondisional pertama jika kondisi bernilai true. Blok kode if dijalankan jika fase ia dilewati. Contoh kode sederhana penggunaan. Mari kita untuk memulai mencobanya. Kita belajar dari tahap awal dulu, kan, agar tidak ada kesalahan dalam membuatnya. Pada contoh, kita akan mencoba untuk merangnya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, pada contoh di atas atau contoh di gambar ini menunjukkan program pemeriksaan nilai X karena X lebih besar dari 5. Baris pertama akan dieksekusi dan mencetak X lebih besar dari 5 blok. Elif dan else diabaikan setelah sebuah kondisi terpenuhi.
Secara praktis, if else digunakan untuk berbagai putusan berbasiskan kondisi Boolean. Misalnya menentukan apakah sebuah angka genap atau ganjil atau memeriksa validasi input. Berdasarkan referensi gunakan if else saat Anda perlu mengevaluasi ekspresi tertentu dan melakukan tindakan berdasarkan hasilnya. Contoh interaktif animasi dapat menunjukkan sorotan hijau pada blok IR yang dijalankan jika kondisi true dan sorotan merah pada blok LC jika fase misalnya tampilkan debug di layar. Memeriksa X 5 true sebelum mengeksekusikan blok pertama. Mari kita coba tahap kedua di bagian match. Match Match case adalah fitur baru di Python 3.10 yang mirip dengan switch case di bahasa lain dengan match case. Anda dapat membandingkan satu variabel terhadap berbagai pola nilai secara lebih ekspresif dari dan ringkas. Contoh sintaks. Kita akan membuat salah satu kodenya. Kita akan mencoba hasilnya. Dan inilah hasilnya seperti yang ada di gambar. Nah, saya akan sedikit menjelaskan apa ini tentang ini.
Pada contoh ini program memeriksa nilai string. Nilai jika nilainya A, maka mencetak sangat baik. Jika B mencetak baik, tanda strip bawah. Bertindak seperti default, penangkap semua untuk kondisi selain sebelumnya dibanding if else. Metcalfe membuat kode lebih struktur saat banyak kemungkinan inilah yang diperiksa. Penggunaan praktis Metcalfe cocok ketika Anda harus memeriksa banyak kemungkinan nilai sebuah variabel, misalnya dalam menu aplikasi atau penanganan berbagai jenis input yang terbatas. Medcast lebih mudah dibaca daripada deretan if else panjang. Namun jika diperlukan logika, perbandingannya yang sedikit kompleks, misalnya rentan nilai atau banyak ekspresi boolean, if else masih lebih fleksibel. Nah, sedikit saran nih. Saran visualnya adalah tampilkan diagram percabangan match dengan animasi. Misalnya, visualkan pohon putusan di mana nilai variabel mengalir ke blok cache yang sesuai dengan warna yang menyoroti cache yang dipilih. Nah, saya akan menjelaskan untuk tahap ketiga. Loop for atau for loop. Loop for adalah konsep fundamental dalam Python untuk mengulang iterasi blok kode berdasarkan elemen dalam sebuah koneksi. Prinsip dasarnya sederhana. Python akan melakukan pengulangan satu persatu untuk setiap elemen dalam sebuah list tuple, string, atau objek iterable lainnya. Misalnya kita punya list angka dan ingin menampilkan setiap angkanya. Kita akan coba untuk membuatnya. Nah, kita, kita akan buatnya lagi, menambahkan. Dan kita akan merannya untuk mencoba hasil. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Yang muncul adalah angka. Angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Lower, saya akan menjelaskan apa itu lower. Mohon maaf. Outputnya adalah angka 1 sampai 5, satu persatu pada setiap iterasi variabel A. Mengambil nilai berikutnya dari angka, kita juga bisa menggunakan for dengan range. Untuk menentang angka seperti menjumlahkan 1 sampai 5.
Di sini kita akan menambahkan beberapa kode lagi, menambahkan hasil. Nah, ini saya akan merangnya kembali. Nah, ini tertera totalnya adalah 15. Aku- Hasil codingan yang kami sambungkan kembali, dia totalnya adalah 15. Menunjukkan angka 15. Saya akan menjelaskan sedikit apa itu log for. Log for berguna bila jumlah iterasi diketahui atau kita ingin memproses setiap item dalam koleksinya. Misalnya menghitung total angka dalam list atau memeriksa properti seperti elemen. Dalam praktiknya, for loop otomatis memproses tugas berulang dengan cepat. Jika iterasi harus berdasarkan indeks atau rentang range, memudahkan pembuatan urutan angka. Saran interaktif nih. Animasi dapat menunjukkan pointer yang bergerak menyorot elemen list secara berurutan saat for dijalankan. Misalnya tampilkan proses iterasi ke satu, iterasi kedua, dan seterusnya di layar. Nah, kita akan menjelaskan tentang log while. Log while ya. Log while loop. Log while adalah bisa digunakan untuk menjalankan blok kode berulang kali selama kondisi tertentu. Dengan kata lain, while adalah log tak tentu. Anda dapat Anda tidak harus tahu beberapa kali iterasi sebelum dijalankan selama kondisi masih true, maka kode dalam log akan terus posisi. Contoh sederhana, menghitung mundur. Akan menjelaskan eh, dalam sebuah codingan ya. Harap diperhatikan kembali baik-baik.
Kita akan mencoba merane ya. Dan hasilnya angka 5, 4, 3, 2, dan 1. Dan selesai. Dan sedikit contoh. Contoh di atas akan mencetak angka 5 sampai 1. Lalu berhenti saat count menjadi kosong. While cocok untuk situasi seperti membaca input pengguna hingga diminta berhenti atau memproses data hingga kondisi tertentu tercapai. Nah, perlu dicatat, pastikan kondisi loop dapat berubah agar tidak terjadi infinite loop peruangan tak berujung. Artinya dalam block while, Anda harus mengupdate variabel kondisi hingga nilai yang diperiksa pada akhirnya menjadi false. Sebagai contoh, jika melakukan iterasi atas list, pastikan juga Anda memeriksa perhitungan yang meningkat hingga melewati panjang list, sehingga loop berhenti. Nah, selalu ingat menambahkan logika penanganan break atau perubahan kondisi untuk menghentikan while, agar program tidak hang. Nah, rangkuman dan penutupnya adalah, saya akan memberikan sedikit penutup. Secara ringkas, kita telah membahas pencabangan dan perulangan dasar dalam Python. If else adalah struktur pencabangan fleksibel untuk banyak kondisi, sedangkan method case adalah fitur baru Python 3.10 yang lebih ringkas untuk memeriksa banyak kemungkinan nilai untuk perulangan. Gunakan for bila jumlah iterasi sudah diketahui. Atau juga Anda ingin mengakses setiap elemen dalam koleksi. Sebaliknya, gunakan while bila iterasi bergantung pada kondisi yang diuji. Setiap kali tanpa mengetahui jumlah putaran awal. Semua konsep ini sangat penting dalam pemrograman karena memungkinkan otomatisasi dan pengendalian alur program. Selalu pertimbangkan konteks masalah. Jika hanya perlu memilih antar beberapa kasus nilai, contohnya math case, lebih rapi jika membutuhkan logika boolean, kompleks atau peta nilai. Contohnya if else, lebih sesuai untuk perulangan code. Lebih aman saat Anda punya batas iterasi, misalnya ukuran list. Nah, dan while berguna saat loop harus berhenti berdasarkan kondisi tertentu di dalam list. Eh, Saran ke saya, teruslah berlatih dengan menulis program dan mencoba sendiri. Contoh-contoh di atas dengan memahami perbedaan dan kegunaan masing-masing. Anda dapat memilih pendekatan yang tepat untuk setiap kebutuhan pemrograman. Dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk selalu belajar codingan.